Keberadaan HinoConnect sudah pasti menguntungkan dari sisi manajemen operasional, manajemen pengemudi, dan juga manajemen kendaraan, di mana akan berpengaruh pada efisiensi bisnis, keamanan operasional, dan nilai kurang jual yang tinggi. Operational Management, Road Analyze, Geofence, menentukan area operasional dan arah rute armada, sehingga biaya operasional menjadi efisien. Driver Management, Driver Assignment, Scorecard, kendaraan aman dan operasional lancar. Perilaku sopir dalam berkendara termonitor sehingga menurunkan risiko kecelakaan dan melindungi aset milik pelanggan. Vehicle Management, Service Reminder, Vehicle Rule. Perawatan kendaraan dapat dilakukan secara tepat waktu dan kendaraan Hino terus terjaga dan terawat. Bisnis semakin lancar dan meningkatkan harga jual kembali. HinoConnect mudah dioperasikan dan merupakan sistem komunikasi nirkabel berteknologi tinggi yang telah dikembangkan oleh Hino Motor Sales Indonesia untuk membantu kinerja operasional bisnis pelanggan. Halo Pak John. Halo Pak Alex. HinoConnect memang luar biasa. Saya makin percaya dengan Hino. Terima kasih Pak atas kepercayaannya terhadap Hino. Saya senang sekali mendengarnya. Sama-sama Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Alex. Data telematics di dalam HinoConnect akan tersimpan dalam memori internal dan akan dikirim ke server saat jaringan seluler tersedia kembali. Kapasitas memori internal mencapai 30.000 data telematik, kurang lebih 21 hari jika rata-rata transmit per menit. HinoConnect memberikan kemudahan-kemudahan layanan call center yang bisa diakses melalui telepon, chat WhatsApp, ataupun email, dan akan terus ditingkatkan ke depannya untuk pemenuhan kepuasan pelayanan pelanggan setiap PT Hino Motor Sales Indonesia. Dengan terpantaunya manajemen operasional truk yang baik dan benar, bisnis pun juga semakin rapi dan lancar, tentunya mendukung kesuksesan di masa depan. Halo, selamat pagi Ibu. Halo pagi. Bagaimana barangnya sudah sampai? Iya Mbak, tadi pagi udah sampai barangnya. Wah, terima kasih. Nah kan kalau gitu enak. Semuanya nggak ada yang komplain jadinya tepat waktu. Terima kasih ya Bu atas kepercayaannya kepada PT Raja Jasa. Selamat pagi. PT Hino Motor Sales Indonesia kini menghadirkan HinoConnect sebagai wujud inovasi dan solusi pintar bagi customer untuk mengatasi segala permasalahan manajemen armadanya. HinoConnect, solusi bisnis pintar dan profesional. Kendaraan terpantau, bisnis Anda semakin lancar. Nah, demikian permulaan kita. Monggo untuk seterusnya kami serahkan waktu. Kita punya waktu Pak Hanafi itu sampai jam 11 ya. Nah, mungkin nanti diberi jeda waktu untuk barangkali ada yang komunikasi antara teman-teman di mahasiswa kita dan yang lain peserta ini untuk bertanya barangkali kalau memang itu ada nanti. Monggo. Monggo silakan Pak Admin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa khala wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, yang salah satu kenikmatan adalah bisa silaturahmi pada pagi hari ini sampai siang nanti dalam rangka untuk kuliah MM untuk adik-adik
saya dan tentunya murid-muridnya Prof. Heru, Prof. Hendar, Bu Nur Hidayati, dan yang lainnya, karena beliau-beliau ini adalah juga mantan dosen saya ketika saya kuliah MM dulu Pak Heru ya. Dan saya nunggu-nunggu dosen pembimbing saya kok nggak muncul bukan dulu. Ya ini harusnya ikut Pak. Karena guyonan bukan ini yang menyebabkan saya lulusnya MM paling lama ya. Karena proposal saya sampai 4 kali baru diterima ya. Jadi adik-adik semua salam kenal, saya Hanafi Saleh, tadi sudah dikenalkan oleh Prof. Hendar. Saya dulu di MM Unisula kalau nggak salah angkatan 18 Pak Heru ya. Prof. Ya. Terus Pak Hanafi. Dan saya ada kebanggaan pada saat itu diangkat sebagai komtingnya, Pak. Nah, komtingnya. Tetapi kekecewaannya saya lulusnya paling akhir. Jadi teman-teman saya yang saya bawa itu sudah pada wisuda, saya wisudanya paling akhir gitu. Harusnya 14 bulan sudah pada lulus, saya 2 tahun sendiri. Nah itu saking cintanya ya Pak Hanafi sama MM Unisula. Kemudian Prof. Heru, Prof. Hendar, dan Bu Nur, saya itu juga kemarin sudah kuliah S3 di situ. Iya, saya tunggu Pak. 2010 kalau nggak salah ya. Ini cuma bertahan kalau nggak salah 5 bulan. Karena pada saat itu saya pegang Nasmoko Toyota yang di Pati, jadi perjalanannya tidak memungkinkan sehingga cuma bertahan sampai 5 bulan. Tapi saya sudah mengajukan proposal disertasinya loh. Siap melanjutkan ya. Ini waktunya ini ternyata semakin sepuh semakin sibuk ini ternyata. Jadi itu kecintaan saya pada Unisula. Kemudian ada kejadian lucu pada saat saya wisuda MM itu bersamaan dengan wisuda anak saya kedokteran. Yang kedua, jadi kuliahnya duluan bareng, seharusnya dia lama, saya sebenarnya bisa bareng gitu sama-sama. Jadi keluarga saya juga keluarga Unisula yang sudah lulus kedokteran itu anak kedua, dan anak saya 5. Sekarang anak kelima ini masih kuliah di Unisula juga, Pak Prof. Heru. Alhamdulillah. Kedokteran gigi. Kaki. Dia pengen beda dengan kakaknya, nggak mau kedokteran umum tapi kedokteran gigi. Itu aja sedikit ta'aruf biar kita satu keluarga, bahwa saya adalah keluarga Unisula. Dan adik-adik mahasiswa, bahwa di Unisula ini saya mungkin sudah beberapa kali, sudah hampir 10 kali ngisi, sejak dulu itu ngisi kuliah di Unisula, baik di tingkat universitas maupun fakultas gitu. Kemudian langsung pada materi Prof. Hendar ya, biar monggo Pak. Biar enggak tele-tele, biar kelihatan rodok ilmiah itu Pak. Rodok ilmiah. Walaupun banyak yang akan saya sampaikan nanti masalah experience, pengalaman di lapangan, tetapi biar kelihatan, wah kok sekedar kayak gitu sampaikan, makanya saya menyampaikan dulu sedikit. Nah, sedikit teori yang ada, yang dulu saya dapatkan juga pada saat saya kuliah, saya sampaikan bahwa yang terjadi di lapangan itu ketika saya di Astra tadi ya, mulai Daihatsu, kemudian Toyota, kemudian sekarang di Hino itu, minta maaf, saya karena ini semuanya produk dari Jepang, maka saya mengambil filosofi teorinya itu adalah dari Jepang juga.
Ya. bahwa yang adik-adik semua, adik-adik mahasiswa terutama kalau bapak-bapak profesor dan ibu Nur Hayati yang sebenarnya sudah ilmunya sudah sangat tinggi, saya sampaikan bahwa kami di Astra itu pada saat itu perusahaan yang partnernya di otomotif dengan Jepang itu ada tanggung jawab terhadap pendidikan karyawannya, baik itu di Daihatsu, di Toyota maupun di Hino. Karena saya paling lama 23,5 tahun ini di Toyota, maka ilmu yang saya dapatkan pendidikan itu baik mulai kalau saya gabung di Toyota mulai supervisor, kemudian BM, setelah itu saya pensiun dan sekarang menjadi GM. Ini adalah ada jenjang-jenjang di Astra itu akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya dan juga sesuai dengan positioningnya, jabatannya apa gitu. Dan itulah yang memotivasi saya kenapa saya ambil MM di Unisula itu ingin mengkolaborasikan pada saat itu Prof. Heru. Ilmu yang terimplementasi di lapangan di perusahaan-perusahaan besar dengan teori yang ada secara akademisi itu secara akademisi sebentar ini saya biar secara akademisi itu apakah ada korelasinya? Ternyata setelah saya kuliah MM itu betul Prof. Heru dan Prof. Haidar juga Bu Nur dan adik-adik bahwa yang kita pelajari di MM itu adalah itu implementasinya ada semua di perusahaan-perusahaan semuanya. Dan sana saya banyak di perusahaan Jepang, maka saya ambil filosofinya adalah bagaimana strategi perusahaan dari perusahaan-perusahaan Jepang ini dalam menghadapi persaingan bisnis di tingkat internasional. Inilah saya mengawali di sini. Nanti ada korelasinya tadi dengan judul ini bahwa bagaimana daya tahan, kekuatan daya tahan strategi untuk mempertahankan di era COVID dan digital. Dan saya sudah menyampaikan untuk COVID-nya sudah nggak perlu kita bahas lagi lah, terlalu jenuh gitu kan. Karena kenapa ini saya sampaikan Prof, bahwa ada sebetulnya kalau kita mau tengok ke belakang, ada kondisi yang lebih berat di Indonesia ini selain COVID. Ingat ketika tahun 1998 itu ada krisis moneter, benar nggak? Ingat nggak? Oh itu lebih luar biasa dampaknya. Yang kita ingat bahwa dolar dari 2.500 menjadi 14.000 pada saat itu. Itu kalau kita ceritakan kejadian di lapangan pada saat itu saya sudah di Toyota itu luar biasa banyak yang kita resignkan, kemudian banyak langkah-langkah strategisnya lebih heroik daripada COVID-19 ini. Karena pada saat itu tahun 1998 itu betul-betul krisis ekonomi murni ya. Tetapi kalau COVID ini selain krisis penyakit dan sebagainya banyak dipolitisir gitu. Makanya agak kurang minat bahasnya karena ini banyak yang memanfaatkan ini. Contohnya ini data yang sudah terdeteksi itu PCR ya. PCR itu mau tahu nggak? Itu kolaannya bahasanya kasarnya ke Cina cuma 13.000. Di Indonesia dijual pertama kali 3.200.000, 2.400.000. Kemudian terakhir ini dijual sekitar 400 ribuan ya. Padahal kolaannya hanya 13 contohnya itu. Makanya bahas COVID ini yang berhubungan dengan ini agak kurang menarik karena banyak dipolitisir dan menyengsarakan rakyatnya. Itu dasarnya saya kembalikan bahwa minta maaf saya ini mendasari sedikit teori ini karena filosofi yang saya dapatkan ilmu manajemen ini saya dapatkan di kuliah MM dan di experience-nya saya banyak di perusahaan Jepang. Maka saya ambilnya di
filosofi perusahaan-perusahaan Jepang yang tentunya juga ini terimplementasikan di Indonesia. Saya selalu dakwah karena di Unisula dan saya dulu sejak mahasiswanya itu banyak berkecimpung di organisasi Islam di HMI, saya HMI MPO gitu. Maka saya memulai selalu mukadimah bahwa semuanya ini kita awali bahwa ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mau berbuat? Karena kita diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kita untuk selalu menjadi ulil albab. Ya, ini di surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. La ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ya, jadi terakhirnya ada tanda bagi orang-orang beriman. Mari kita awali bahwa semuanya ini karena Allah. Kita bersyukur dijadikan orang-orang yang mempunyai kelebihan untuk berpikir dengan julukan ulil albab. Maka saya masuk ke materinya biar agak ilmiah ini, Prof. Bahwa dua pilar strategi manage corporate, ini sekali lagi saya ambil dari di teorinya pasti ada ya. Bahwa untuk menjadi perusahaan yang disampaikan bisa di sharing Pak Hanafi? Beda. Ini udah tampil belum ini, Pak? Belum. Oh, belum ya? Belum ya? Belum. Oh, maaf. Ini saya agak gapnya. Ya, sudah Pak Hanafi. Sudah. Dua pilar sudah muncul, Kak? Sampun, sudah. Sampun. Terus. Jadi ini saya bantu Pak Hanafi. Ini ya. share-nya Bu Nur, Pak Hanafi. Oh, Bu Nur, Bu Nur. Atau yang menampilkan slide-nya Bu Nur gitu, Bu Nur, Ya, boleh ini saya bantu aja, enggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Bu Ida. Dalam, Pak. Bu Ida mawon yang bantu. Oke, siap. Monggo Pak Hanafi dilanjut, Pak Hanafi. Sudah tampil di slide-nya ya. Sudah ya. Jadi itu dua pilar strategi manage corporate. Saya sampaikan sedikit ke belakang bahwa setelah saya diangkat menjadi GM ini bukan minta maaf nanti mungkin sampaikan Bu Olive dan sebagainya bahwa tidak terpancang hanya pada marketing saja, Pak. Saya totality sudah pegang memanage semuanya dari mulai menyiapkan strategi untuk perusahaan berupa RAPB. Di sana terdapat ada finance-nya, ada SDM-nya, kemudian ada marketingnya ini, Pak. Jadi, tetapi image yang ada di luar memang saya ini marketing. Tapi sekarang seharusnya sudah manage corporate secara keseluruhan, gitu. Barangkali nanti kalau ada bicara teknis bagaimana finance yang implementatif yang ada di perusahaan sekarang, itu saya juga sekarang terlibat di dalamnya. Kemudian bagaimana cara penerimaan, kemudian penerimaan SDM juga bagaimana nanti untuk pendidikan dari SDM tersebut juga saya terlibat di sana sekarang ini. Tapi pada pagi hari ini kita fokuskan di marketingnya dulu ya, Pak. Untuk itu bahwa dua pilar strategi manage corporate itu di Jepang ini hampir semuanya baik Hino, Daihatsu, Toyota, Suzuki dan lain-lain ya, Mitsubishi itu dua pilar yang paling utama di Jepang ini adalah ada dua penyangga utama untuk perusahaan agar dia tetap eksis. Pertama adalah continuous improvement, yang kedua adalah respect for people. Ini biar sedikit teori yang sampaikan, dan saya yakin dan saya ketika kuliah ini semuanya ada, terutama selain continuous improvement nanti yang belum kita bahas ini respect for people itu dulu saya ingat dosen saya itu Pak Ustadz Dr. Zulfa bagaimana pelayanan terhadap customer dan sebagainya. Nanti ternyata itu di Jepang sudah diterbitkan sejak tahun 1965. Itu jadi saya awali bahwa
sebuah perusahaan apabila dia ingin eksis dan sebagainya dan sudah terbukti, maka dua pilar utamanya adalah continuous improvement dan respect for people. Apa itu continuous improvement dan respect for people? Mau slide selanjutnya. Yang pertama, saya tidak perlu menjelaskan secara detail, hanya saya sampaikan secara sepintas saja, bahwa di continuous improvement ini ada beberapa bagian yang bisa kita perdalam. Ya, challenge, kemudian kaizen, genji, konfusu. Yang banyak sekarang dilakukan oleh perusahaan, baik semua merek, ini terutama saya pegang mobil, itu adalah di kaizen. Nanti kaizen ini sangat banyak sekali apa yang perlu kita jalankan. Maka saya lanjutkan slide selanjutnya, singkat saja Bu, kaizen itu bagaimana. Ini respect for people, belum kita bahas, nanti mungkin pada saat pertemuan yang lain ya. Walaupun dua pilar ini nanti akan selalu saling berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri antara pilar satu dengan pilar yang kedua. Kaizen adalah implementasi strategi milik corporate yang merupakan bagian dari continuous improvement tadi, Bapak Profesor Beru dan adik-adik mahasiswa. Kaizen. Kaizen ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan operasi bisnis secara berkelanjutan dan selalu mendorong terciptanya inovasi dan evolusi. Tidak perlu saya sampaikan secara detail ya, ini juga nanti ada keterangan sekarang. Kita lanjutkan saja. Kemudian yang selama ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, Kaizen ini secara implementatif mungkin di kuliah adik-adik juga sudah pernah mendapatkan namanya PDCA, ya. Plan, Do, Check, Action. Plan, Do, Check, Action. Itu nanti di slide selanjutnya akan kelihatan. Tujuannya apa? PDCA ini, Kaizen ini langkah-langkahnya pertama dengan PDCA ini adalah seperti yang tertuang di slide tersebut. Tindakan dan proses, kemudian kunci keberhasilannya seperti apa. Nanti kita diskusikan dengan tanya jawab saja di adik-adik mahasiswa ya, bagi yang ingin memperdalam. Kita lanjutkan. Nah, ini namanya PDCA. Ini di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang kami lakukan, pengalaman kami di perusahaan yang real itu merupakan circle, ya. Bahwa circle, bahwa plan, do, check, action, plan, do, check, action itu selalu berputar. Dan kita jalankan, evaluasinya bisa setiap hari, mingguan, bulanan, kemudian tahunan. Bahkan kalau di kita ini, di Toyota terutama ada namanya salah satunya RSSP dan sebagainya, itu kita meninjaunya biasanya 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke depan. Biasanya seperti itu. Ini saya sampaikan secara singkat seperti itu. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, kita diskus bareng-bareng, dan tentunya apabila saya tidak bisa menjawab di sini jangan khawatir, ada bapak-bapak profesor, Bu Ida dan juga Bu Nur Hidayati. Nah, ini gambaran untuk menekankan yang tadi, PDCA sebagai salah satu bentuk implementasi dari Kaizen itu sekali lagi adalah sebuah circle, tidak ada keputusan, sehingga plan, do, check, action ini menjadi satu kesatuan, ya, seperti ini. Sampling ini baru saja, ini kebetulan ini saya sampaikan, saya baru saja minta kepada masing-masing supervisor saya di HINU itu untuk membuat PDCA selama 3 bulan ke depan, yaitu Januari sampai Maret 2022. Jadi bagaimana dia untuk mencapai target di bulan Januari sampai Maret tahun 2022 sudah harus dibikin. Ini contohnya supervisor saya kemarin, yang ini yang cabang saya yang di Jogja, ya,
itu Pak Mas Duan namanya, dia membuat PDCA seperti ini, contoh realnya seperti ini. Kemudian saya kembali dulu sebelum menginjak ke selanjutnya. Ini salah satu contoh PDCA yang Kaizen tadi. Tetapi pada siang hari ini, adik-adik mahasiswa, saya diberikan tugas oleh Universitas Sultan Agung yang kita cintai ini, Fakultas Ekonomi, MM ini, untuk membahas kembali kepada topik tadi adalah bagaimana perusahaan ini bisa eksis, bisa bertahan dalam kondisi COVID-nya kita abaikan, tetapi dengan era digital. Makanya tadi untuk videonya sudah dicanangkan. Ini salah satu contoh Hino Telematik webinar yang kita selalu hampir setiap bulan itu selalu ada webinar tentang Hino Telematik yang sekarang sedang kita usung. Nah, ini contohnya adalah kepala cabang saya yang di Solo, namanya Fauzi, kemudian ini kepala bengkel saya yang dia menyampaikan presentasinya ketika diminta oleh Hino Pusat Jakarta. Itu contoh seperti ini. Kemudian selain Hino Connect tadi juga ada hal yang lain nanti akan kita sampaikan, apa itu DMS Flash, Blast, dan sebagainya. Untuk itu, sebelum ini saya ambil satu slide lagi, Bu, mohon Bu Ngano yang Hino Connect, Bu Ngano, yang Hino Connect. Ini yang berhubungan dengan tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana sekarang sedang ini experience kami sedang dikembangkan dan sudah berjalan selama 6 bulan terakhir ini untuk sistem Hino Connect. Tadi videonya sudah disampaikan oleh Prof. Beda. Nah, ini saya sampaikan secara singkat saja bahwa akhirnya ini harusnya ini sudah menyangkut respect for people tadi. Bagaimana respect for people kita terhadap customer kita, mau nggak mau itu dihubungan dengan continuous improvement. Nah, disinilah implementasi salah satu continuous improvement yang disampaikan oleh negara Jepang dan ini oleh Jepang dan ini diimplementasikan untuk para pengusaha di Indonesia. Dan tentunya produknya masih dari Jepang, Hino ini. Maka continuous improvement untuk mengendalikan kondisi yang ada itu dengan Hino Connect ini. Bu Nur, jangan diganti dulu slide-nya, saya cerita pribadi. Adik-adik sekalian dan Bapak dosen dan Ibu, bahwa saya selain sebagai karyawan ini, saya juga punya usaha namanya rental dan pendidikan. Kalau pendidikan nggak perlu saya sampaikan di sini, tapi yang berhubungan dengan tema kali ini, pengalaman saya pribadi adalah di rental. Saya punya perusahaan rental, tapi berhubungan dengan yang passenger. Itu passenger itu kayak mobil-mobil pribadi dan sebagainya dengan perusahaan. Dan saya juga punya usaha pengangkutan makanan ternak dan pengambilan pasir di Muntilan Gunung Berapi. Saya mengalami sendiri bahwa untuk rental passenger saya berhasil alhamdulillah sampai saat ini. Tetapi di truknya ini, di komersial, ini pengalaman dengan adanya Hino Connect ini terlambat ini, saya sudah nggak usaha lagi di truk ini. Itu saya dulu gagal. Karena apa? Supir saya nakal. Ya. Jadi truk itu sering rusak, ban sering ganti dan sebagainya, karena saya tidak bisa memantau dari supir saya. Sering bahwa kalau kita lihat adik-adik mahasiswa, kalau lewat di mulai Semarang sampai Muntilan, Merapi, kembali dari, kalau adik-adik itu minat untuk memperhatikan, ketika turun dari Gunung Merapi ataupun sampai Muntilan itu truk pasti penuh ya pasirnya ya.
sampai muncul-muncul itu ya. Tetapi sampai Semarang mesti tinggal trepes itu. Itu karena dijual adik-adik sekalian. Ada namanya diketok di pinggir jalan, yang di pinggir-pinggir jalan sepanjang Pring Surat, Muntilan dan sebagainya itu kan ada depo-depo pasir itu. Nah itu adalah tempat penampungan supir-supir nakal yang ngetok ininya muatan pasirnya. Sehingga ketika sampai Semarang tinggal trepes sesuai dengan tonase, tetapi sebetulnya turun dari atas itu sampai atas gitu. Muatannya penuh sekali. Itu salah satu kenakalan dari supir-supir yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, ini ada hubungan sekarang dikembangkan Hino Connect ini nantinya tidak ya meminimalis ya, bukan totalitas untuk menghilangkan kenakalan para supir, tapi meminimalis kenakalan supir dengan salah satunya dengan Hino Connect itu. Jadi saya punya pengalaman pribadi sebagai para pengusaha truk juga, dan gagal saya dulu untuk truk ini karena kenakalan supir. Itu pengalaman pribadi. Maka sistem telematik Hino Connect sesuai dengan tema pembahasan kita siang hari ini untuk perusahaan, daya tahan perusahaan di era digital ini salah satunya disupport oleh Jepang lewat Hino Connect. Nah, saya contohkan di sini adalah produknya Hino Truck. Hino Truck itu ada dua, yang kecil namanya Dutro, yang besar namanya Ranger, juga ada bisnya. Demikian pengantar saya, agak bertele-tele ya, adik-adik sekalian ya. Terus slide selanjutnya, monggo. Video, Pak. Nah, itu untuk ini kan ada slide panjangnya. Kedua, Bu Nur. Saya tampilkan gimana? Ya, Ditampilkan ya. Setelah ini kan ada slide selanjutnya yang itu kan halaman 1, halaman 2, misi Hino dan konsep Hino Connect. Ya. Halo? Ya. Ini ke Pak Pak Dindar ingkang badhe nge-share. Ini betul. Yang kedua, betul J. Hino Connect ini ya. Hino Connect. Hino Connect, sudah Pak. Jadi tadi sudah disampaikan testimoni lewat videonya, nanti juga ada video penjelasan secara detail. Makanya jadi misi dari Hino dan konsep Hino Connect adalah tentunya untuk memberikan keuntungan bagi pemilik ataupun user dari pemakai Hino ini, baik itu Hino kecil yang namanya Dutro, juga Hino yang besar namanya Ranger, juga bis-bis yang selama ini kalau pada melihat itu bis Nusantara, kemudian Raja Wali dan sebagainya banyak pakainya Hino itu. Inilah yang produk dari salah satunya dari Hino itu kan. Jadi misi dari Hino seperti saya tidak perlu saya sampaikan secara detail ya, sudah bisa dibaca sendiri yang sudah seperti ditampilkan oleh Prof. Haidar itu. Kemudian untuk slide selanjutnya, monggo Haidar. Next Pak Indar. Next Pak Indar, next. Punya saya nggak deh yang menampilkan Prof. Next saya. Bisa saya berhenti Pak. Oh, udah selesai. Atau begini. Nah, ini nanti materi ini begini Prof. Haidar, Bu Nur, ya. Materi ini bisa diperbanyak, diberikan kepada mahasiswa atau bisa di download kepada mereka. Untuk jelasnya ada materi satu berupa video, bukan video yang tadi. Ini tolong kepada adik-adik diperhatikan secara seksama.
keterangan bukan video yang tadi, Pak Beda ya. Video Ya. yang satunya ini yang Video Hino Connect. Connect dalam monggo Share ya. kita perhatikan sama-sama. Ini kurang lebih waktunya 10 menit, kemudian kita lanjutkan dengan discuss tadi gitu. Pak Indar atau Bu Nur yang mau share? Monggo Bu Nur aja, Bu Nur. Ya, Bu Nur aja. yang pakai animasi ya Bu Nur ya, pakai animasi tadi. Monggo. Sudah. Bukan Iya, yang ini Mas. Bu Oh, Nur. iya. Bukan. Bukan yang Bukan satunya. Bentar, Pak. Yang animasi Bu, animasi. Yang animasi. Yang animasi. Nggak ketemu, Prof. Saya tampilkan Bu Nur ya. Siap. Yang animasi, yang animasi. Hai, tahukah Anda apa itu teknologi telematics? Telematics merupakan teknologi komunikasi jarak jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital. Teknologi telematics ini dapat diterapkan pada kendaraan berupa metode pemantauan dan pengambilan data dari aset bergerak, seperti truk dan bus dengan menggunakan GPS dan diagnostik onboard untuk merekam pergerakan dan kondisi kendaraan pada titik waktu tertentu. Data itu kemudian ditransmisikan ke data center untuk dikumpulkan dan dianalisa. Teknologi telematics pada kendaraan memiliki beberapa manfaat, diantaranya untuk mengukur lokasi, waktu, dan kecepatan. Mengukur aspek keselamatan seperti kecepatan berlebihan, rem mendadak, perubahan jalur dengan cepat, atau berhenti di lokasi yang tidak aman, hingga untuk keperluan perawatan kendaraan. Dari ketiga manfaat sebelumnya, kita bisa kelompokkan lagi menjadi 3 aspek yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis customers. Aspek pertama, operational management yang dapat memberikan manfaat untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan meningkatkan akurasi waktu pengiriman, sehingga waktu pengiriman dapat lebih tepat waktu. Kedua, driver management, di mana Hino Connect memberikan manfaat dalam memonitor perilaku pengemudi sehingga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan lebih aman dalam berkendara. Ketiga, aspek vehicle management yang dapat memberikan manfaat pengingat servis secara periodik sehingga akan menurunkan waktu akibat dari perbaikan yang tidak diinginkan. Melihat manfaat besar yang dapat diperoleh dari penerapan teknologi telematics ini, Hino mencoba mengembangkan teknologi telematics untuk kendaraan-kendaraan hasil produksinya. Teknologi telematics itu diberi nama Hino Connect. Hino Connect memiliki 7 fitur utama untuk mendukung dealer dan pelanggan dalam pengoperasian kendaraan Hino, yaitu Fleet Information yang memberikan informasi posisi kendaraan, trip harian, pelacakan rute, dan penggunaan kendaraan. Driver Assignment yang membantu pelanggan mengelola operasional kendaraan dan pengemudi yang akan bertugas. Report memberikan informasi kecepatan, pengereman, akselerasi, dan waktu tempuh kendaraan. Maintenance memberikan informasi untuk melakukan servis berkala kendaraan. Geozone membantu membatasi jangkauan kendaraan dengan menetapkan wilayah operasional kendaraan sesuai kebijakan perusahaan. Plant Report menyediakan informasi laporan penggunaan kendaraan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Rule List yang mampu mengatur kebijakan terkait penggunaan kendaraan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Hino Connect menggunakan teknologi satelit dan menggunakan 3 jaringan seluler, yaitu Telkomsel, Indosat, dan Tri. Apabila jaringan seluler tidak tersedia di suatu area, maka data telematics akan tersimpan di dalam memori internal dan akan dikirim ke server saat jaringan seluler tersedia kembali. Kapasitas memori internal mencapai 30.000 record atau selama 21 hari. Hino Connect diberikan secara gratis selama 5 tahun oleh Hino Motor Sales Indonesia
guna membantu bisnis pelanggan menjadi lebih efisien karena kendaraan niaga pelanggan termonitor secara baik. Pelanggan Hino dapat memanfaatkan Hino Connect melalui dua pilihan perangkat, yaitu komputer dengan website dan smartphone dengan mobile app Hino Connect. Halaman awal website Hino Connect merupakan halaman login, di mana pelanggan harus memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah berhasil login, akan muncul halaman utama website yang akan menampilkan posisi kendaraan pada sebuah peta. Terdapat beberapa fitur pada website versi desktop ini, yaitu dashboard yang menampilkan rangkuman informasi terkait fleet status, schedule report, maintenance status, hingga driver scorecard. Fleet list. Pada bagian ini, pelanggan dapat melihat daftar kendaraan yang dilengkapi dengan informasi detail, riwayat perjalanan, hingga pengingat untuk masing-masing kendaraan. Driver assignment, yang berfungsi untuk menambahkan pengemudi, serta menugaskan pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan yang telah ditentukan. Report. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan riwayat perjalanan, laporan kegiatan, penilaian pengemudi, hingga laporan kondisi kendaraan. Halaman selanjutnya adalah penjadwalan laporan, di mana pelanggan dapat membuat pengaturan agar aplikasi membuat laporan rutin secara otomatis untuk jangka waktu tertentu. GeoZone Creation, halaman di mana pelanggan dapat mengatur dan mengubah zona operasi kendaraannya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maintenance merupakan halaman yang berisikan status perawatan berkala untuk setiap kendaraan. Rule. Pada halaman ini, pelanggan dapat membuat peraturan untuk diberlakukan pada setiap kendaraan, seperti waktu servis berkala, zona operasional, kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Sistem akan memberikan informasi jika ada pelanggaran terhadap setiap poin aturan. Untuk memudahkan pelanggan dalam memanfaatkan teknologi telematics Hino Connect ini, Hino juga mengembangkan Hino Connect mobile app, di mana pelanggan dapat melakukan monitoring kendaraan melalui perangkat smartphone mereka kapan saja dan di mana saja. Halaman pertama pada telematic mobile apps ini berisikan kolom login, di mana pelanggan harus memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Pada halaman ini, pelanggan juga dapat memilih bahasa yang akan digunakan. Terdapat dua pilihan bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Pada halaman menu utama, terdapat beberapa tombol fitur yang dapat dipilih oleh pelanggan, seperti peta, GeoZone, dashboard, scorecard, maintenance, call center, dan tombol untuk keluar dari aplikasi. Peta. Pada menu ini pelanggan dapat melihat posisi kendaraan yang mereka miliki. Setiap ikon kendaraan memiliki warna berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing. Warna abu-abu jika kendaraan dalam keadaan mati, warna oranye untuk kendaraan yang sedang berhenti, dan warna hijau untuk kendaraan yang sedang melakukan perjalanan. Setiap ikon kendaraan dapat diklik untuk melihat informasi lebih detail terkait kendaraan tersebut. Detail kendaraan berisikan informasi seperti plat nomor kendaraan, pengemudi, serta tujuan perjalanan. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat informasi koordinat letak kendaraan saat itu. Jika koordinat kendaraan diklik, maka otomatis akan membuka aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi rute menuju posisi kendaraan tersebut. Halaman riwayat perjalanan berisikan informasi daftar perjalanan yang telah dilakukan oleh kendaraan tersebut. Pelanggan dapat memilih riwayat perjalanan berdasarkan waktu yang diinginkan. Jika riwayat perjalanan diklik, maka akan muncul peta yang menampilkan rute kendaraan mulai dari titik awal hingga titik akhir perjalanan. GeoZone sama seperti pada aplikasi versi desktop. Pada menu GeoZone, pelanggan dapat menambahkan zona operasional untuk kendaraan yang mereka miliki. Jika salah satu zona diklik, maka akan muncul peta yang dilengkapi ilustrasi batas wilayah operasional kendaraan pada GeoZone tersebut. Telematics Mobile Apps juga memiliki halaman dashboard yang berisikan daftar kendaraan serta sebuah diagram lingkaran yang berisi informasi mengenai kondisi mesin kendaraan. Pada halaman ini juga terdapat fitur notifikasi yang berisikan pesan peringatan terkait aturan atau kebijakan yang diberlakukan untuk setiap kendaraan. Scoreboard merupakan halaman yang berisikan informasi terkait kendaraan. Pelanggan dapat melihat kondisi kendaraan yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu baik, sedang, dan buruk.
Jika salah satu kendaraan yang ada pada halaman scoreboard diklik, maka akan muncul informasi riwayat nilai dari kendaraan tersebut berupa grafik yang dapat dilihat sesuai periode yang diinginkan. Selain penilaian untuk kendaraan, Telematics Mobile App juga dilengkapi dengan scoreboard untuk pengemudi, di mana pelanggan dapat melihat penilaian untuk setiap pengemudi yang bekerja mengoperasikan kendaraan. Upcoming Maintenance adalah halaman yang menampilkan jadwal perawatan berkala untuk setiap kendaraan. Untuk melihat detail informasi jadwal perawatan, pelanggan dapat mengklik masing-masing kendaraan. Menu Completed Maintenance berisikan daftar perawatan berkala yang telah diselesaikan, lengkap dengan informasi detailnya, jika pelanggan mengklik masing-masing kendaraan. Pada aplikasi ini juga terdapat menu Call Center atau pusat bantuan yang berisikan informasi nomor telepon dan email untuk melaporkan keluhan yang dialami pelanggan. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknologi telematics Hino Connect? Jika masih ada yang belum dimengerti, coba ulangi video ini. Jika Anda merasa sudah mengerti semua informasi terkait Hino Connect, silakan lanjutkan ke aktivitas belajar selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Hino Connect membantu customer untuk selalu mendapatkan informasi tentang kendaraan agar dapat memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima dan efisien, sehingga kinerja dan nilai jualnya akan tetap tinggi. Ya, Prof. Terima kasih. ampun. Daripada saya jelaskan lewat slide-slide tadi, kalau melihat tadi animasi penjelasan lebih jelas dalam videonya tadi daripada. Intinya begini adik-adik mahasiswa, bahwa saya pada siang hari ini bukan mengajak kok dari tadi nyetel video terus dan sebagainya, tapi intinya bahwa di perusahaan-perusahaan yang sekarang eksis dan sebagainya, di era seperti apapun, dulu tahun 98 saya ceritakan pernah ada krisis moneter, sekarang ada COVID, dan di era digital seperti ini, itu perusahaan-perusahaan yang capable itu mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Mungkin sudah sering baca bagaimana dulu Nokia itu sangat angkuhnya dengan 98% semua orang pakai HP Nokia, tiba-tiba terhilangkan dan sebenarnya karena tidak mengikuti perkembangan digital yang ada ataupun perkembangan teknologi yang ada. Mungkin kemudian yang selanjutnya adik-adik, intinya bahwa kuliah pada pagi hari ini sampai siang ini adalah salah satu contohnya tadi saya menampilkan Hino ini bukan untuk promosi, tapi kalau mau beli silakan, gitu mau beli, bahwa teknologi, semua produk dan sebagainya di era digital ini harus menyesuaikan. Salah satu implementasinya adalah tadi bahwa Hino Connect diterapkan pada produk yang ada. Kemudian akan timbul pertanyaan mungkin, wah begitu besar investasi dari Jepang dan di Hino Connect. Ada rahasia di situ. Saya sampaikan bahwa dengan seperti ini, itu Hino Connect ini juga mengurangi risiko komplain. Ya, jadi semua mobil itu kan ada warantinya, ya Bapak Ibu semua adik-adik, semua mobil itu ada garansi. Kalau dalam buku kalian Bapak-bapak, Ibu dosen dan adik-adik punya mobil, beli mobil baru mesti ada buku pedoman di situ dan ada buku waranti. Itu namanya garansi. Nah, lewat Hino Connect ini yang tidak disampaikan kepada pelanggan itu ada rahasianya, bahwa contohnya kalau dump truck itu muatnya tadi yang 26 GD itu 24 ton, kemudian trouble, kemudian dia komplain, di situ akan terdeteksi apakah betul dia itu komplainnya bisa diterima atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak. Apabila muatannya itu lebih dari 24 ton, ya persyaratan itu. Kalau mobil kecil itu Dutro yang Bapak
dosen dan ibu dosen serta adik-adik sekalian lihat itu biasanya itu muatnya harusnya maksimal 8 ton, tapi truk yang muat pasir itu pasti lebih dari 11 ton. Itu terdeteksi di lewat HinoConnect ini. Sehingga ketika komplain tidak bisa dipenuhi untuk mengganti mobil tersebut. Itu salah satu rahasianya tidak disampaikan. Ini keuntungan dari perusahaan juga, maksudnya dari produsen, dari Hino, tetapi secara keseharian, secara manajerial tadi, itu pemilik ataupun usernya bisa memantau unit yang dibelinya itu secara detail. Pemakaiannya bagaimana dan sebenarnya sudah terekam semua sekarang ini. Nah, inilah kemajuan digital yang diimplementasikan di mobil, baik itu truk, apalagi di Toyota dan lain-lain, semua sudah diimplementasikan dan di HinoConnect lebih advance, sudah bisa terpantau secara baik pakai laptop tadi di materi tadi, kalau dari rumah pakai PC ataupun lewat HP kita dimanapun kita berada, itu untuk memantau. Kemudian tadi testimoni pada saat Prof. Hendar membuka acara ini, bagaimana itu kejadian sering terjadi. Awalnya bagaimana kita bisa memantau truk kita di mana, kemudian posisi supirnya bagaimana, kemudian juga bagaimana perawatan dari mobil itu kita tinggal klik semuanya ada termemori di komputer yang ada. Setiap mobil yang kita miliki, jadi memudahkan. Inilah namanya implementasi juga dari respect for people yang nantinya kita mungkin akan bahas lagi. Ini adalah memberikan kepuasan, kita lebih respect kepada user ataupun yang membeli produk kita. Inilah kemajuan digital yang diimplementasikan luar biasa di produk yang dijual kepada masyarakat secara umum. Jadi sekali lagi jangan melihat kok diajak lihat video terus, tapi intinya adalah inilah implementasi dari kemajuan digital yang mau tidak mau semua perusahaan apabila ingin eksis tadi, ingin bertahan di kondisi yang ada ini harus mau menerima kemajuan digital itu diimplementasikan, terapkan pada produk yang kita jual kepada masyarakat. Intinya seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada jelas. Apabila ada yang akan kita lanjutkan, waktunya masih cukup sampai jam 11 nanti untuk kita diskus, tanya jawab. Mudah-mudahan semakin terbuka ilmu kita bareng-bareng, dan saya tidak khawatir didampingi oleh bapak-bapak profesor apabila tidak bisa menjawab, apa dibantu oleh beliau-beliau ini. Terima kasih. Sementara itu pengantar dari saya, Prof. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Hendar atau Bu Nur Hidayati. Dan ini sebelumnya saya menyapa dulu adik kelas saya dulu di MM yang mengajak saya ke MM Unisula itu Mas Irfan Rahmana. Mas Irfan, saya buka rahasia, ketika saya mengajak Mas Irfan di masuk MM Unisula itu saya tiba-tiba dikasih amplop 1 juta, ternyata ada fee. Pada saat itu siapa yang bisa memasukkan mahasiswa daftar MM maka dapat fee 1 juta. Tapi sudah saya kembalikan ke Mas Irfan. Nah, Mas Irfan ini luar biasa, kemarin masuk ke S3-nya bareng Mbak Mas Irfan, Mbak Win dan sebagainya, tapi saya putus di tengah jalan. Mas Irfan sudah belum ini S3-nya? Yang saya tahu Mbak Win sudah. Bentar lagi, Pak. Ngikuti Mas Hanafi, konting belakangan katanya. Aja Mas Irfan, Assalamualaikum Mas Irfan. Kemudian juga saya terakhir ini mempromosikan Mas Irfan. Banyak berinteraksi di rektorat dengan Mas Irfan sebagai staf, salah satu staf dari
rektor ya Bapak Bejo Santoso ya gitu. Selamat karena rektornya dari Fakultas Ekonomi Pak Bejo Santoso. Kebetulan itu satu teman dekat sejak mahasiswa, dulu satu pos saya di Undip, beliau Fakultas Ekonomi, saya Fakultas Peternakan. Dan di situ juga ada mantan dekan, teman istimewa saya ini Bu Yonan itu, Bu Indri Kartika. Enggak ada ya Bu Indrinya ya. Itu aja Bu, Pak Mas Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam, Mas Hanafi. Monggo. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian ini bertele-tele atau kurang jelas dan sebagainya. Mari kita diskusi bareng-bareng. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak sekedar ngajak nonton video, tapi inilah salah satu contoh implementasi kemajuan digital yang diterapkan pada produk yang ada sehingga itu diterima oleh pembeli. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Hindar. Terima kasih Pak Hanafi, luar biasa sekali ini ya sharing kita pada pagi hari ini. Ini teman-teman dari MM, ini ilmu pengalaman yang sangat luar biasa yang nanti bisa mungkin diimplementasikan ya itu tempat panjenengan tinggal misalnya. Kuncinya tadi sebenarnya adalah bahwa setiap perusahaan itu mesti akan menghadapi gejolak karena dunia ini sangat dinamis ya dari waktu ke waktu. Nah, hanya perusahaan-perusahaan yang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya itulah yang kemudian menjadi sustainable gitu ya. Jadi seperti misalnya sekarang di era digital nih. Di era digital, dengan memasuki era digital, maka perusahaan-perusahaan seperti yang dipimpin oleh Pak Hanafi ini, Mbak Francisca, mohon di-mute. Ya, jadi di era digital seperti sekarang ini, itu maka beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan yang itu. Tentu tidak mudah gitu ya, mungkin membutuhkan proses yang cukup panjang gitu ya. Dan adaptasinya terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya. Ini kebetulan di bisnis transportasi ya, memang ini teknologinya diimplementasikan di situ. Di bisnis-bisnis yang lain saya kira juga akan sama, mereka akan tetap beradaptasi di situ. Oke, itu intinya sebenarnya begitu, teman-teman sekalian. Namun barangkali ada yang ingin disampaikan nih, mumpung kita ketemu dengan praktisi. Ini kakak kelas kita ya, kakak kelas itu. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Monggo. Prof. Hindar itu ada beberapa pertanyaan di chat. Prof. Oh gitu ya. Ya. Oke ya. Tapi sebelumnya tuh Prof, saya tertarik juga ini. Tadi itu yang disampaikan Pak Hanafi terkait dengan praktek-praktek kebutuhan dalam bisnis transportasi seperti pasir. Saya tahu Pak, itu sewaktu kecil saya, karena ayah saya itu bergerak di bidang itu juga, tapi waktu itu saya masih kecil ya. Jadi memang teknologi belum menyentuh kita sehingga sepertinya itu sudah dipelajari dan akhirnya di era digital ditemukan alatnya dan Hino yang kemudian mengimplementasikannya. Tapi saya teringat itu masa kecil saya itu. Monggo Pak Hindar ada beberapa pertanyaan, mungkin Pak Hindar bisa memandunya. Ya, ini yang pertama ini dari Pak Sunoto ini. Pak Sunoto ini. Supaya usahanya tahan lama, bagaimana sih Bapak? Gitu. Apa ada jamunya itu? Pak Hanafi, jamunya apa ini? Itu satu ya Pak. Ini kira-kira itu begitu. Kemudian yang kedua itu yang ada dari Mas Akmal ini, Mas Akmal. Hino Connect sepertinya asik nih. Namun setiap kelebihan mesti ada kekurangannya. Itu. Semisal saja permasalahan koneksinya jika keluar dari jaringan atau di luar jangkauan. Apa strategi Hino Connect terhadap hal ini, Pak Hanafi? Jadi ketika
jaringan terputus itu bagaimana ini? Ya. Itu diteruskan tuh, paham betul dengan keadaan Indonesia yang notabene jaringannya sedikit masuk kategori wilayah jaringan buruk. Kemudian apakah bisa diterapkan kepada selain Hino? Jadi pertanyaan berikutnya itu Pak. Pak Ya. Hanafi. Jadi di selain Hino itu bisa enggak gitu intinya. Ya. Itu aja dulu Pak. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin. Ya. Monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak Endar. Yeah. Pertama yang dua ini dulu Pak Sunoto dan Pak Akmal ya. Ya betul. Kalau Pak Sunoto pertanyaannya filosofis itu, religius. Jadi sebenarnya ya jamunya apa Pak Hanafi? Bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dari usaha manusia itu sendiri ya. Pertama itu jamunya, yang kedua ya kita tawakal lah ya, selalu diikuti bahwa insya Allah ajaran-ajaran Quran dan Sunnah itu terus terang kalau saya selama ini menganutnya selain ya ilmu yang saya terapkan dan sebagainya itu mudah-mudahan ini lepas dari ya sodakoh Pak Sunoto. Sodakoh gitu, sodakoh dan sebagainya. Contohnya begini Pak Sunoto, ini saya cerita pribadi. Saya ini sekarang punya sekolahan itu kalau di appraisal itu kurang lebih nilainya sudah 10 M lebih sekolahan saya. Padahal benar saya terima. Mas Dario saya lagi ngasih kuliah. Yeah. Maaf, walaupun sebagai marketing salah satunya itu apa, Prof. Indar, HP nggak boleh dimatikan karena kalau HP mati itu kalau ada order jadi hilang gitu. Betul, tidak ada aliran. Harus 24 jam kecuali sholat di silent aja. Sholat aja di silent nggak dimatikan. Ya kepada Pak Sunoto tadi, Pak Sunoto, wah ini pertanyaannya, nah masalah karena sudah bahwa itu percayalah bahwa intan suruh yang suruhkum, siapa yang memperjuangkan agama Allah dan menjalankan perintah Allah, Allah juga akan memberikan kedudukan kita yang mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita itu Pak Sunoto, mudah-mudahan bisnis kita semuanya akan jalan walaupun banyak kendala dan sebagainya. Itu saja. Yang kedua Pak Akmal, betul bahwa kondisi saat ini di Indonesia itu koneksi dari belum merata. Makanya coba di slide tadi Pak Akmal berarti melihat videonya tapi tidak memperhatikan penuh nih bahwa sama Buyon ya, apabila ya pada saat mobil ataupun Hino kita itu di tempat yang tidak ada jaringannya, itu sampai 21 hari ataupun 30.000 memori itu akan bisa terekam. Dan rekamannya itu rahasia di situ. Nanti ketika kita klik itu akan keluar 21 hari yang lalu itu ketika tidak ada koneksi itu aktivitas dari truk dan kondisi dari truk ataupun bis kita itu seperti apa? Ada tadi. Itu baik di animasi tadi dan juga di slide yang tadi saya sampaikan nggak penuh itu, tapi di animasi tadi. Jadi Pak Akmal begitu bahwa jangan khawatir di kondisi tentunya pas di luar Jawa misalnya di Kalimantan pada saat ambil batu bara, kemudian di Riau pada saat kelapa sawit, panen dan sebagainya, sinyalnya tidak ada. Selama 21 hari tidak ada sinyal itu, kemudian sampai 30.000 aktivitas dari itu terekam di Hino Connect yang ada di situ Pak Akmal. Jelas Pak Akmal ya. Tentunya tidak mungkin lah kita kondisi tidak ada jaringan itu lebih dari 21 hari.
Sini dulu tuh. Maaf, ada suara siapa itu gitu. Ya, Pak Akmal, jelas Pak Akmal ya. Jadi apabila tidak ada koneksi terhadap HinoConnect tersebut, karena jaringan tidak ada di lokasi tersebut, terekam di HinoConnect tersebut selama 21 hari ataupun 30.000 aktivitas dari gerakan dari Hino tersebut terekam Pak Akmal. Terekam dan nanti bisa dibuka. Misalnya mulai tanggal 1 November sampai tanggal 20 sampai tanggal 15 November itu kemarin posisi truknya ada di Rio misalnya. Ambil kelapa sawit. Di sana tidak ada jaringan. Jangan khawatir. Bukan berarti truk itu tidak termemori atau terpantau, tetapi itu nanti ada rekamannya, bisa klik di laptop kita atau di HP kita pada saat setelah truk itu ingin kita pantau. Itu Pak Akmal, jelas Pak Akmal ya. Kemudian apakah ini bisa diterapkan kepada yang lain? Kalau di mobil-mobil passenger yang lama-lama tentunya kita beli GPS dan sebagainya. Tetapi kalau ini bisa diterapkan di mana di mobil apapun, tapi selama ini yang langsung dari pabrikan ini yang saya tahu, yang langsung dari pabrikan maksudnya diproduksi dari Jepang, dari Hinonya itu yang ada di Hino. Kalau di tempat lain selama ini masih pasang secara pribadi-pribadi gitu. Itu untuk monitor truk ini. Untuk Hino ini. Kalau di Mitsubishi, kemudian di Isuzu, saya belum tahu maknanya ada apa tidak, saya belum mempelajari. Bahkan saya tambahkan informasi Pak Akmal dan bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa yang lain. Di era ini nanti mungkin akan kita bahas selanjutnya bahwa mulai besok April, bulan April, itu semua baru Hino dan rencananya Isuzu sudah pakai Euro 4, atau bahasa kerennya nanti adalah Common Rail. Ini mulai April nanti dan sudah dipersiapkan sejak pertengahan tahun 2020 nanti akan terimplementasikan Euro 4 itu untuk truk ya, itu mulai bulan April. Kalau untuk mobil pribadi yang saya tahu, Euro 4 ini untuk diesel terutama bapak-bapak yang sudah memiliki Innova Reborn diesel itu ya, itu sudah Euro 4. Yang sudah memiliki Innova Reborn. Ya, yang diesel itu sudah Euro 4. Minta maaf yang umurnya 2015 ke atas, yang Innovanya 2015 ke bawah lebih baik ditukar tambah gitu. Ambil promosi. Ya saya menyampaikan walaupun saya sudah pensiun dari Toyota karena saya itu dulu HMI itu sukanya kaderisasi, saya mengkader anak saya di Toyota sekarang sudah jadi kepala bagian atau supervisor. Jadi tidak melepaskan itu kaderisasi. Salikan saja. Gitu Pak Akmal ya, jawabannya sudah Pak Akmal ya. Jadi kalau di posisi tidak ada jaringan, itu jangan khawatir. 21 hari ataupun sampai 30.000 aktivitas itu terekam di HinoConnect tersebut dan dapat kita lihat nantinya di laptop kita ataupun lewat HP kita, di PC atau HP kita. Demikian Pak Akmal, jelas Pak Akmal? Oke. Monggo Pak Enda saya kembalikan. Terus dilanjutkan itu dari Mas Hasbi ini. Apa Pak? Mas Fahrudin Hasbi. Intinya begini, ketika kita mungkin ini khusus untuk apa perusahaan yang job order gitu ya. Dan perusahaan ini kalau misalnya kita sebagai market leader itu tentu akan menjadi incaran ya strategi pesaing gitu. Jadi bagaimana ini untuk mempertahankan gitu ya supaya jangan sampai supaya tetap kita menjadi market leader gitu. Kesulitan dan apa
daya tahannya itu nanti seperti apa untuk memproteksi dirinya supaya kita tuh menjadi tetap market leader di situ. Saya kira itu coba ini. Tapi pertanyaan panjang sekali. Ya, Pak. Ya, intinya gitu saya paham. Jadi di dunia bisnis ini bukan hanya di mobil, di semua produk itu ada market leader, market share-nya mendominasi dari semua merek ataupun produk yang head to head, apple to apple Pak ya. Jadi, lah kalau di mobil ini saya sampaikan untuk passenger, saya karena waktu apal nih Pak. Nah, untuk passenger itu market leadernya masih dipegang oleh Toyota, market passenger mobil pribadi dan sebagainya. Nah, kalau mobil komersial kayak Hino, Mitsubishi, Fuso, kemudian Isuzu dan sebagainya, untuk kelas 2 ini kalau di komersial itu diklasifikasikan atau disegmenkan ada 2, segmen kelas 2 dan segmen kelas 3. Segmen kelas 2 itu adalah truk kecil. Seperti saya sampaikan, kalau di Hino tadi adalah Dutro, kalau di Mitsubishi namanya Canter, kalau di Isuzu sekarang namanya Giga ya, Traga Giga. Nah, kalau yang besar itu namanya, kalau di Hino namanya Ranger dan bis itu, kemudian kalau di Mitsubishi namanya Fuso. Nah, market leader Pak Prof. Indra saya sampaikan, kalau yang terkecil sekarang market leadernya masih dipegang oleh Mitsubishi. Itu market share-nya mencapai sampai 36%. Kemudian yang kedua dipegang oleh Isuzu, market share-nya 31%. Kemudian ketiga baru Hino, yang kecil ini, Dutro ini market share-nya baru 24%. Tetapi kalau yang untuk truk besar, kalau di Mitsubishi Fuso contohnya, kalau di Hino itu Ranger, itu market leadernya dipegang oleh Hino. Ini bahkan persentasenya tinggi sekali, sampai saat ini masih 72% masih dipegang oleh Ranger atau Hino besar. Ya, itu Pak Hasbi, data dari market share yang untuk menjadi dasar market leader tadi untuk di mobil. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan ini? Makanya tadi untuk mempertahankan market leader ini kembali ke materi yang teori tadi, Pak Hasbi. Continuous improvement dan respect for people ini sebuah kolaborasi, bahwa apabila tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada seperti digital dan sebagainya, itu tentunya produk kita akan ketinggalan, tidak bisa mempertahankan sebagai market leader. Dan diimbangi bagaimana pelayanan. Nah, pelayanan tadi diterapkanlah Hino Connect, kemudian bagaimana nanti di seksi yang lain Pak Prof. Hidar, bahwa bagaimana kita harus menggandeng value chain kita, misalnya leasing, karena hampir yang di komersial ini 90% itu adalah semuanya pembeliannya kredit. Ya. Kalau yang passenger itu 55% kredit, 45% tunai. Kalau di komersial ini 90% kredit, 10%-nya baru tunai. Itu karena orang yang kelebihan dana aja komersial kok beli tunai. Nah, ini strateginya salah satunya menggandeng value chain, leasing, perbankan, dan sebagainya untuk mempertahankan market leader, juga dengan pelayanan-pelayanan. Misalnya kita ketika saat ini saya belum bisa menampilkan, saat ini apabila beli Hino maka ada 3 tahun servis gratis plus spare part-nya, seperti itu. Di Toyota saya juga masih hafal sekarang ini sampai ya 100.000 kilometer atau 3 tahun, yang dulunya hanya fasilitas servis gratis itu hanya untuk jasanya, sekarang spare part sama olinya sudah gratis gitu. Itu Pak Hasbi. Jadi ada event-event respect for people yang hubungannya tadi untuk mempertahankan market leader, juga sekali lagi continuous improvement yang produk kita harus mengikuti perkembangan
teknologi yang ada, salah satunya digital ini. Itu Pak Hasbi ya, Mas Habib apa Pak Hasbi ini tadi, bahwa memang mempertahankan market leader ini luar biasa, harus kita pertahankan. Tadi 2 pilar tadi, continuous improvement sama respect for people, itu yang harus kita implementasikan. Jangan sampai terjadi nanti seperti tadi Nokia yang 90% market itu pada saat itu, sekarang sudah hampir nggak ada yang pakai Nokia HP. Sekarang disikat semua oleh Samsung, oleh produk-produk Cina dan sebagainya. Itu Pak Hasbi, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini jelas Pak Hasbi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Haidar. Ada terusannya di situ Pak Hanafi. Itu Apa kalau ya? misalnya kan persaingan itu terutama persaingan harga ya Pak Hanafi ya. Oh ya. Itu kalau misalnya itu antisipasinya bagaimana ini kalau satu perusahaan kita menurunkan harga, kemudian dampaknya kepada yang lain ini. Kelihatannya ke situ gitu Pak Hanafi. Gimana Pak Hanafi? Ya, kalau teori yang kita dapatkan baik masih S1 maupun S2 itu kan ada 3P itu Pak. 3P ya. Produk, promosi sama price. Itu yang jadikan produk, promosi sama price. Sekarang ini persaingan yang paling utama itu produk itu pasti semuanya akan mengikuti teknologi yang ada. Kemudian price akan mengikuti, tetapi yang paling utama kecanggihan dari promosi ini yang masing-masing produk ini yang nanti akan bersaing terbuka dan sebagainya. Tentunya tidak ada perusahaan yang akan menerapkan harga, penurunan harga dan sebagainya tanpa perhitungan sehingga perusahaan itu akan bangkrut, nggak mungkin Pak. Semuanya yang paling utama adalah dari 3P tadi. Sekarang ini yang paling dominan adalah ya tadi produk, price and promotion. Nah, promosi ini yang luar biasa. Mau tahu nggak? Rokok itu, ya, rokok itu biaya produksi paling besar adalah di promosi rokok. Itu di atas 65% cost untuk budget untuk promosi. Tapi jangan khawatir. Walaupun budget untuk promosi besar adalah yang mendanai itu para perokok Indonesia. Jadi akibatnya itu orang terkaya di Indonesia sekarang itu adalah pemilik jarum. Itu contohnya gitu Pak. Saya salingan aja bahwa tetap kita mengacu pada 3 tadi. Produk itu pasti semua akan mengikuti teknologi yang ada. Yang kedua itu ada promosi. Yang ketiga adalah baru price. Price ini tentunya akan menyesuaikan dan tidak sudah diperhitungkan oleh perusahaan bahwa harga ini tidak mungkinlah akan menjerumuskan atau membuat perusahaan itu jadi bangkrut. Tentunya sudah diperhitungkan. Gitu aja mungkin, atau monggo ditambahi dari para pakar ini masalah penurunan harga ini. Terus ini Pak dari Pak Slamet Karyono ini Pak Hanafi, ini beliau bercerita tentang pengalamannya ini, ini membina badan usaha milik daerah di bidang transportasi bus wisata ini, dan mengelola bisnis agen gitu, lapangan gitu ya, dan pabrik es. Nah itu di mana membutuhkan memang di situ ada istilahnya mengelola asetnya itu yang harus aset-aset itu yang paling berharga di situ ya. Itu bagaimana ini kira mengendalikan aset-aset, manajemen asetnya itu seperti apa itu seperti Pak Hanafi kira. Terima kasih Pak Slamet Karyono. Pak Slamet Karyono, walaupun barangkali ya produknya belum memakai teknologi digital seperti Hino ini, tapi tadi di slide tadi itu ada manajemen bagaimana pengelolaan dari unit yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki. Bisa nanti Pak Prof. Haidar sama Bu Nur di materinya boleh disampaikan, diberikan ataupun di-share kepada Ngano. Di situ ada manajemennya Pak Slamet Karyono ya. Bagaimana monitor secara itu loh yang tadi yang slide terakhir itu pencatatan dan sebagainya.
Pertama itu. Yang kedua, masalah manajemen tadi. Yang kedua itu ini pengelolaan dari manajemen SDM-nya, Pak. Saya begini, ini pengalaman beliau, mungkin Mas Irfan kenal juga. Saya punya teman, ya, 2 kebetulan, ini saya sebutkan aja nggak apa-apa, teman akrab. Dua-duanya itu di Kendal. Satunya itu Mas Hambali, satunya itu anggota Dewan di Golkar, siapa itu. Dulu belajar bukan belajar, minta saya pada saya di Toyota itu menyediakan truk Hino, truk Dinarino, maaf Dinarino. Nah itu karena tidak punya ilmunya, maaf Mas Hambali apabila nanti sampaikan juga bahwa ini manajemen masalah SDM ini untuk kendaraan ini beda dengan, harus kita bedakan dengan karyawan yang ada di kantor. Mas Hambali ini punya teori seperti ini Pak Slamet Karyono. Kalau supirnya saya gaji tinggi, maka dia kerjanya senang, kemudian pasti sukses gitu. Yang Mas Hambali ini. Tapi dia tidak memahami psikologi dari driver Pak Slamet Karyono, bahwa driver itu mau digaji berapapun dan sebagainya, kalau dia tidak dibekali dengan kejujuran dan sebagainya, tetap contohnya saya juga mengalami di truk itu gagal tuh Pak Slamet Karyono. Saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Saya punya strategi itu, Dion tidak bicara dengan driver saya. Setiap ban itu saya tandai Pak Slamet Karyono. Truk saya itu, saya dulu punya truk sampai 7 unit. Kalau mobil pribadinya sampai 77 unit saya rental saya itu. Itu yang truk saya tandai Pak Slamet Karyono, karena kok ini supir ini sering ganti ban, alasannya pecah di jalan dan sebagainya. Hanya saya tandai Pak Slamet Karyono, bannya saya tandai, yang supir saya tidak tahu. Kemudian betul dia datang, Pak Slamet Karyono, pengalaman pribadi Pak Slamet Karyono ya. Kok bannya ganti? Terus bannya kok ganti Pak? Ini tadi saya beli ban, ini karena bannya pecah jalan. Kalau saya kan punya aturan, apabila ganti ban, maka ban yang lama saya minta untuk dibawa pulang untuk bukti bahwa dia ganti ban. Ternyata betul Pak Slamet Karyono, ban bekasnya itu bukan ban bekas, bukan ban yang dimiliki oleh truk saya itu, ternyata ban lain. Berarti dia itu ban saya ternyata dijual, dia beli ban baru. Kemudian cari ban bekas sembarangan Pak kalau dibawa pulang Pak saya. Ini pengalaman pribadi. Langsung pada saat itu saya berhentikan dia, agak jujur bahwa selama ini ternyata ban itu bisa dimanfaatkan oleh driver untuk sebagai penghasilan, dan itu merugikan kita. Makanya Pak Slamet Karyono memang luar biasa. Saya tentunya Pak Slamet Karyono lebih berpengalaman mengelola para driver ini, apalagi di BUMD. Wah, luar biasa Pak Slamet Karyono. Nah, saya terus terang di rental saya itu karena truk ini Pak saya minta tak terima dulu Pak dari Polda. Pak Pran, saya lagi ngisi kuliah, nanti saya telepon balik Pak Pran. Itu harus banyak kenalan juga, saya kenalan dari Polda Pak. Gitu Pak Slamet Karyono ya. Jadi selain tadi manajemen monitoring, maintenance dan sebagainya bisa ambil dari materi tadi yang Hino Connect tadi, walaupun belum pakai Hino Connect, tapi tadi ada di situ untuk manajemennya, pencatatan, kemudian maintenance-nya dan sebagainya ada semua Pak Slamet Karyono. Tetapi untuk SDM-nya, minta maaf, itu kita harus mengenal masing-masing dari driver tersebut Pak Slamet. Dan saya pernah mengalami kegagalan di situ. Saya akhirnya rental truk saya atau usaha truk saya hentikan, saya fokus di yang passenger Pak Slamet Karyono. Itu Pak Slamet Karyono. Dan mudah-mudahan dengan Hino Connect ini salah satu antisipasi. Kalau sekarang saya mulai tertarik juga untuk
bisa memantau hal seperti ini dengan Hino Connect ini. Begitu Pak Slamet Karyono ya. Contohnya Pak Slamet Karyono harus sharing ke kita bagaimana cara mengelola yang benar Pak Slamet Karyono gitu. Terima kasih Pak Idar. Ada tambahan itu di situ Pak Hanafi. Ya. Pertanyaan itu ini terkait dengan penggantian sistem manajemen aset konvensional ke IT itu. Kira-kira apa yang harus disiapkan nih ya oleh leader mengingat inventaris ini cukup mahal gitu. Mahal. IT tidaklah mahal, murah gitu ya. Apa kira-kira ini tipnya supaya jalan mulus gitu. Pak Slamet Karyono atau bapak-bapak dan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang lain, bahwa ada di webinar yang terakhir dengan para pengusaha truk itu ada yang bertanya, apabila unit saya belum pakai Hino Connect, apakah yang lama bisa diterapkan di Hino ataupun armada saya yang lama gitu Pak Karyono. Itu kemarin jawabannya terus terang masih belum spesifik bisa atau tidak. Ini karena baru berlangsung di minggu kemarin Pak Slamet Karyono, bahwa apakah Hino Connect ini bisa dipasang di Hino yang lama ataupun armada yang lain. Kalau armada yang lain pasti tidak bisa, tapi kalau di Hino yang lama itu lagi sedang dipelajari oleh pabrikan, karena ini menjaga juga hubungan, lari lagi ke respect for people tadi Pak. Karena pemilik yang lama walaupun belum beli yang baru ini, apakah bisa memakai Hino Connect ini. Jadi saya minta maaf, saya menjawab apa adanya daripada saya menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Ini sedang dipelajari oleh pabrikan HMSI. HMSI itu adalah ATPM kita yang di Jakarta. Gitu Pak Slamet Karyono. Tentunya kemudian lalu solusinya bagaimana? Mungkin ya kalau belum bisa pakai atau merek yang lain, ada sih GPS yang beli di seperti biasa, tapi saya nggak tahu kapasitasnya sampai seberapa gitu. GPS yang umum gitu. Tetapi kalau yang Hino Connect ini, yang pabrikan ini lagi dipelajari apakah bisa sekali lagi dipasang di Hino yang lama gitu. Makasih Pak Indar, Pak Slamet Karyono, mudah-mudahan kalau nggak puas ya dimaklumi, saya juga menyampaikan sesuatu yang apa adanya gitu Pak. Ya Pak Hanafi, ini kemudian ini masih terakhir ini mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin bisa disampaikan dari Pak Tulus nih. Pak Tulus ya. Pak Tulus, ya Pak Tulus itu ini bagaimana dengan kebijakan zero odol itu? Dimension overload tahun 2023 nih. Ini dari Kemenhub gitu ya. Nah, kemudian apakah sistem teknologi ini telematik ini telematik Hino ini udah disinkronkan atau belum nih dengan kebijakan Kemenhub tersebut gitu. Monggo kira-kira gimana Pak? Ya, Pak Tulus betul. Istilahnya odol itu Pak ya, terkenal odol. Itu memang betul, salah satunya bahwa salah satu implementasi dari Hino Connect itu untuk mengantisipasi aturan odol itu Pak. Pertama itu. Singkat saja Pak Tulus ya. Yang kedua yang rencananya itu mau diberlakukan mulai 2023 nampaknya diajukan Pak Tulus. Karena nanti kita akan melihat produk kita yang sudah Euro 4 dan sebagainya itu yang namanya Common Rail itu apakah masalah odol aturan dari pemerintah ini sudah teratasi atau belum, atau sudah sinkron dengan aturan dari pemerintah ini Pak Tulus. Pak Tulus sudah pengalaman nih, berarti sudah tahu odol. Jadi bapak-bapak atau adik-adik mahasiswa dan sebagainya, kalau pas dari arah bawah, kemudian mau naik tanjakan Tol Gombel itu ada tulisan itu, ya ada tulisan bahwa
yang melebihi muatan, nah, jadi aturan odol ini tidak boleh melewati tol itu. Tapi kok itu tulisannya di jalan tol, ya. Berarti yang truknya sudah jalan gitu ya. Itu artinya itu dipasang di depan-depan pintu tol, artinya bukan pas di tanjakannya itu. Gitu Pak Tulus ya. Jadi masalah odol ini memang menjadi salah satu concern pemikiran dari pabrikan untuk mensinkronkan aturan dari pemerintah Provider. Nah, bagaimana Pak? Oh, ya. Ya 5 juta. Kalau aku bancaan sih kurus-kurus. Pak Rohim. Pak siapa ini Pak? Pak Rohim. Oh Pak Rohim ya Pak Rohim. Bagaimana Pak Rohim? Maaf. Enggak ini tadi. Begitu Provider, Pak Tulus jelas ya, walaupun ya sedikit pengetahuan saya masalah odol seperti itu secara produk memang ini selalu jadi bahan pembicaraan di production ATPM kami HMSI itu masalah odol ini karena ini ada kebijakan dari pemerintah yang cukup ketat untuk odol ini gitu. Itu Pak Hendar. Pak Tulus. Boleh satu lagi ya Pak Saleh, Pak Hanafi ya. Ini ada yang terakhir ini, pertanyaan yang terakhir. Nanti setelah ini karena waktunya tinggal 10 menit, ini mungkin bisa dijawab dengan singkat. Gitu. Ini dari Pak Johan Triadi ini, Pak Hanafi. Pak Johan, ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya terkait respect people. Ya. Bagaimana kita bereaksi terhadap customer? Misalnya kalau siklus new model production atau mobil biasanya 4-5 tahun, itu dianggap terlalu lama. Bagaimana kita bisa merespon customer need secara lebih cepat? Gitu. Ya, jadi makasih Pak Johan. Di Indonesia, saya agak pamer dikit Pak. Pas di Toyota itu setiap tahun kita mesti trip ke Amerika, ke Eropa, dan sebagainya. Itu ketika trip itu kita mesti mampir di kayak benchmark itu di Toyota Amerika atau Toyota Eropa ataupun di Australia dan sebagainya ya. Jadi di sana itu betul Pak Johan bahwa umur mobil itu rata-rata kalau sudah 5 tahun harus diremajakan. Tapi passenger ini Pak, yang passenger dulu. Karena kalau sudah 5 tahun ke atas sudah tidak bisa di backup asuransi lagi. Gitu. Kalau di luar negeri asuransi sangat penting, sangat diperhatikan sekali. Tetapi di Indonesia ini asuransinya masih berlaku sampai 10 tahun ya. Bahkan sekarang kalau buka ada iklan-iklan sampai 15-20 tahun. Kalau di luar negeri 5 tahun, ini Pak Johan ada pengalaman nih bahwa mobil kalau 5 tahun pasti harus diremajakan. Apalagi mobil yang komersial Pak Johan ya. Mobil pribadi passenger tadi asumsinya jalannya rata-rata per tahunnya itu 25.000 km sampai 50.000 km maksimal. Nah kalau komersial ini 1 tahun itu hampir tidak pernah di bawah 100.000 km Pak Johan, betul Pak Johan ya. Nah itu makanya produk dari komersial ini tadi dilengkapi dengan salah satu implementasi dari Hino Connect tadi adalah yang terpenting maintenance-nya Pak Johan. Maintenance-nya tadi terpantau sampai 5 tahun lewat Hino Connect ini. Bahkan Hino Connect ini gratis dan sebagainya. Makanya minta maaf tadi yang intinya Pak Johan menanyakan bagaimana untuk peremajaannya gitu Pak Johan ya. Kalau di luar negeri, di Jepang bahkan Thailand ketika kita beli mobil baik komersial maupun passenger itu sudah ada MOU Pak Johan. MOU bahwa nanti mobil akan dibeli lagi oleh dealer kita. Dulu mengambil, tetapi dengan persyaratan memenuhi tadi ketentuan bahwa servis
SBE namanya servis berkalanya, rutin dan sebagainya akan dibeli lagi oleh dealer, misalnya belinya dealer di dealer A, maka dealer A itu wajib mengambil, kemudian ganti dengan mobil baru. Di luar negeri sudah bisa berjalan seperti itu, Pak Johan. Tetapi kalau di Indonesia belum bisa karena jarang pemilik mobil ini baik passenger maupun komersial itu disiplin dalam maintenance mobilnya, Pak Johan. Gitu, Pak Johan. Nah, ini makanya sekarang kalau ada tukar tambah, ya melihat pertama kondisi mobil, yang kedua harga pasar. Gitu, Pak Johan. Itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Sehingga dealer saat ini belum bisa menerima tukar tambah secara langsung. Tetapi yang saya tahu sekarang ini Toyota sudah mewajibkan setiap dealer itu memiliki dealer used car. Contohnya yang Nasmoko sudah berdiri itu di Kaligawe, ya, itu used car. Kemudian yang SIM Kudus juga akan berdiri ini di Kudus. Itu kalau tukar tambah bisa langsung, Pak Johan. Kalau memenuhi persyaratan, sekali lagi, kewajiban untuk maintenance-nya, namanya SBE, servis berkala untuk equipment-nya, servis berkala untuk mobil tersebut. Begitu Pak Johan jawaban dari saya, mungkin sedikit yang pengalaman yang dan sekarang sudah diimplementasikan, dan minta maaf sekarang ini yang baru bisa menjalankan itu dan juga baru bisa melangkah itu di Toyota, Pak Johan. Terima kasih Pak Eza, saya kembalikan. Pak Hanafi, ini mohon maaf sekali lagi ini mohon maaf. Ada mahasiswa kita dari Thailand nih. Wah. Ini terakhir ini. Luar biasa Thailand. Ini pertanyaannya ini loh Pak, apakah teknologi Hino itu bisa digunakan di negara lain seperti di Thailand? Oh, ya. Namanya siapa? Menarik sekali. Ya, jadi ini global, Pak. Global ya. Global, bahwa teknologi ini berlaku untuk internasional. Jadi bukan hanya untuk Indonesia saja, internasional, Pak. Dari Thailand. Bahkan Thailand ini sudah lebih mendahului daripada kita loh, secara di otomotif itu. Oh, gitu ya. Jadi Thailand sudah lebih advance dibandingkan Indonesia. Jadi produk ini adalah produk secara internasional gitu, Pak. Ini berlaku untuk seluruh dunia gitu. Makanya Pak Indar. Ya, bisa berarti Mas Derito ini dari sana. Bisa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini kita sudah mendekati titik akhir. Jadi kurang 4 menit. Barangkali mungkin ada kata-kata yang bisa disampaikan dari Pak Hanafi mungkin sebelum kita berpisah. Ya, terima kasih ya Pak Prof. Eza. Saya sampaikan adik-adik mahasiswa terutama. Jadi sekali lagi saya bukan tujuannya itu mengajak bagaimana terginu lewat videonya tadi, tapi intinya adalah bahwa sesuai tema, bahwa teknologi digital mau tidak mau itu harus kita ambil untuk kita implementasikan baik pada produk kita ataupun bisnis kita yang lain dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan pilar, ini salah satu dari continuous improvement tadi. Continuous adalah bagaimana teknologi berkelanjutan yang ada di setiap perusahaan apabila ingin bertahan menghadapi tantangan yang ada. Gitu. Itu kemudian perlu diketahui, saya sampaikan secara singkat, ini habis ini ada revolusi produk, terutama di mobil. Ya. Presiden Jokowi sudah menerapkan bahwa ini mulai tahun ini, ya, ini sudah dimulai, tapi baru beberapa merek yang mobil masih pakai BBM bensin maupun solar. Kedepannya, sekarang ini perbandingannya 98% itu masih pakai BBM, Pak Prof. Hidar ya, dan adik-adik. 2%-nya itu pakai listrik.
listriknya masih dipegang oleh Tesla sama Hyundai. Program dari pemerintah dalam waktu 5 tahun itu akan 50-50. 50% pakai listrik, yang 50% pakai BBM. Baik bensin maupun solar maupun gas. 10 tahun ke depan itu sudah akan berbalik, bahwa mobil baru ya, bukan mobil lamanya ya, kalau mobil lamanya kan nggak bisa dihilangkan. Produk mobil baru itu 10%-nya itu nanti tinggal pakai BBM dan bensin, solar maupun gas, tetapi 90%-nya pakai listrik. Itu yang harus kita antisipasi ke depan. Bagi bapak-bapak yang mau beli mobil baru dan sebagainya perlu tahu. Tapi sekarang sayangnya ini masih mahal nih. Jadi produknya Tesla dan Hyundai ini sudah mulai investasi di Indonesia dari Korea. Ini yang mau nggak mau ke depannya kita harus visioner. Inilah salah satu bentuk continuous improvement di sini. Mungkin saya sedikit setback ke belakang, pengalaman pribadi saya, mobil listrik kayak apa? Kalau di Eropa, baik itu saya sering ke Paris sudah 3 kali, ke Italia 2 kali dan sebagainya. Di sana itu pengisian BBM untuk listrik itu sudah di sembarang tempat ada. Jarak berapa ratus meter sudah ada, tinggal tancap sambil pemilik mobilnya kemudian nunggu 1 jam. Setelah itu, nah di Indonesia ini saya punya fotonya sih. Belum seperti itu, tetapi bentuk chargernya untuk mobil listrik ini sekarang ini masih beli mobil 1, maka akan mendapatkan cas 1 baterainya itu. Nanti ke depannya mau tidak mau secara global akan semua tempat pengisian BBM listrik ini akan ada. Nah, ini sangat efisien dan ramah lingkungan terutama, dan tentunya untuk alam kita juga sangat dijaga. Ini kedepannya yang perlu kita ikut antisipasi, dan sebagai perguruan tinggi tentunya ini perlu dikaji dan sebagainya agar Unisula tidak ketinggalan masalah informasi teknologi yang merupakan implementasi dari ilmu continuous improvement ini Pak Prof. Ya. Itu yang saya sampaikan, bahwa perkembangan ini sangat cepat sekali. Contohnya sekarang ini masih Euro 2 dan Euro 3 untuk mobil komersial. Mulai besok April sudah Euro 4. Besok April gitu. Seperti itu disampaikan. Kemudian yang sangat terakhir dari saya, Prof. Hildar, sama pengajar para AMM ini, mungkin agar perkuliahan ini tidak sekedar, ya bukan dari saya saja, dari dosen-dosen yang lain, mahasiswa diberi tugas. Diberi tugas, itu bentuknya kaizen sederhana. Kaizen sederhana itu untuk mencari kaizen itu kan tadi, perbaikan secara berkelanjutan. Nah, mahasiswa ini barangkali perlu beri tugas, diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, mahasiswa ada yang selalu meninggalkan ya. Diwajibkan untuk coba ada pemikiran kaizen apa kalian, minimal dalam bentuk temanya dulu. Nah, nanti bagaimana urutan dari kaizen dan sebagainya, mungkin pada kesempatan yang lain yang saya sudah mengalami dan menjalani setiap hari, saya akan menjelaskannya. Barangkali kalau ada kesempatan untuk bisa berhadapan dengan adik-adik mahasiswa lagi. Jadi sekali lagi yang sangat tengah dari saya, tolong kepada bapak dosen dari pihak fakultas, MM itu, mahasiswa diberi tugas untuk mencari ide-ide dan diwajibkan tidak boleh sama dengan idenya temannya gitu, mencari kaizen. Seperti itu, biar sama-sama kita memajukan Unisula, terutama mahasiswa MM Unisula menjadi yang handal lah ya. Terima kasih. Dan sekali lagi dari saya, sebelum saya tutup ini, dari materi saya yang tadi, bahwa penutupan tadi, bahwa apa yang kita jalankan baik sebagai mahasiswa, pengusaha dan sebagainya, marilah kita sebagai di perguruan tinggi Islam ini kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah,
kita niatkan bahwa ini semuanya adalah untuk mencari ridho Allah semata. Insya Allah yang Pak Sunoto tadi yang pertama kali menyampaikan konsepnya bagaimana, mudah-mudahan kita berpasrah diri pada Allah, kita niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah, akan sukses. Dalam suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa ini? Ad-Dariyat 56 Pak Hanafi. Ya, kemudian diterapkan lagi barangkali yang doa iftitah pakai ini, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati billahi rabbil alamin. Katakanlah itu dalam surat Al-An'am 162, Prof. Heru ya, bahwa apa yang kita kerjakan, hidup dan matiku semuanya adalah untuk Allah, termasuk kuliah dan bekerja ini. Mudah-mudahan berkah semuanya seperti yang sampaikan diinginkan oleh Pak Sunoto tadi, dan kita semua ini dicatat sebagai amal soleh setelah di yaumul akhir kita termasuk orang-orang yang beruntung di Jannatul Naim. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Hanafi, ini atas sharing knowledge-nya sebagai bekal buat kami-kami ini dan buat teman-teman ini dalam menghadapi di praktek di lapangan ya. Mungkin kuliah pada siang hari ini kita mungkin sampaikan sampai di sini. Namun sebelumnya barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan dari Prof. Heru. Prof. Heru. Prof. Endar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu, saya di jalan Pak Hanafi, Prof. Endar. Ada keperluan mendadak. Jadi matur nuwun Pak Hanafi sudah memberikan sharing pengalamannya kepada program Magister Manajemen, dalam ini teman-teman mahasiswa. Perlu kami sampaikan Pak Hanafi, mulai angkatan baru ini kami menerapkan pembelajaran case-based learning Pak Hanafi. Jadi pembelajarannya based on kasus ya. Kemudian juga di tiap pertemuan sebelum ujian mid dan ujian akhir itu memang kita akan hadirkan dari praktisi Pak Hanafi, Prof. Indar deh. Jadi baik dari alumni ya bisa mengisi, kemudian juga dari praktisi-praktisi yang lain. Tentu karena ini masih awal, kita akan terus kembangkan lebih lanjut ya, terutama untuk penguatan di materi-materi atau core dari Magister Manajemen itu adalah mata kuliah di bidang manajemen, baik marketing, SDM, strategik, ya, dan operation atau industri. Kemudian yang kedua, juga perlu kami sampaikan, ini nanti juga tugas akhirnya Pak Hanafi, mahasiswa kita nanti kita akan berikan pilihan ya, bagi para praktisi nanti bisa mengambil pendekatan kualitatif berbasis case study dalam tugas akhirnya, tetapi kalau yang pengen jalur akademik, dia bisa mengerjakan tugas akhirnya, tesisnya dengan menggunakan statistik begitu ya. Jadi ini yang kita akan kembangkan, dan ini kepada para mahasiswa Magister Manajemen, ini nanti semua kuliah praktisi akan kita berikan sertifikat ya. Karena ini kami diminta fakultas untuk menentukan standar kompetensi lulusan ya. Nah, kuliah praktisi ini akan kita masukkan di setiap mata kuliah yang ada ini untuk menjadi bagian dari SKL gitu ya Prof. Endar ya. Iya betul. Nanti manajemen pemasaran, SDM, keuangan, operation atau industri dan strategik itu menjadi bagian dari SKL rencana kita nanti kalau disetujui di Senat ya Prof. Endar. Ya, kalau disetujui maka nanti setiap perkuliahan yang sudah diikuti para mahasiswa semua nanti akan kita berikan sertifikatnya ya. Sertifikat mengikuti kuliah praktisi nanti sebagai bukti nanti syarat kelulusan atau standar kompetensi lulusan. Saya rasa itu Prof. Endar. Matur nuwun sekali lagi Pak Hanafi atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, dan tentu kami akan tetap nanti dengan Pak Hanafi untuk bekerja sama untuk sharing, memperkaya pengalaman kepada mahasiswa.
Saya rasa itu Prof. Hendar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Prof. Heru. Teman-teman sekalian, tibalah pada puncak acara kita. Alhamdulillah, saya tidak bisa menyimpulkan, tadi sudah disimpulkan terakhir oleh Pak Hanafi ya. Saya kira hanya berharap mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bekal buat kita sekalian dalam rangka memperbaiki kualitas hidup kita. Ya. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Matur nuwun Pak Hanafi, matur nuwun Prof. Hendar, Bu Nur, dan teman-teman Mas MM sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bu Nur. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Ya, saya tidak foto merasa semuanya. Hari ya. Bu Nur senangnya moto-moto. Iya, senangnya moto-moto ini. Nah, ini videonya di-on-kan. Video untuk dokumentasi, akreditasi itu. Ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sambil saya bilang begini, sambil saya nyeprati ya Bapak Ibu. Mohon yang belum dibuka. Baik. 1, 2, 3. Ini ada 3 slide. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. Slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Sun, Bu Nur. Nggih, matur nuwun. Suwun, Bu Nur. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, saya izin live ya. Izin live. Monggo Pak Hanafi matur nuwun. Ya, kontribusinya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan ada kuliah praktisi untuk bidang mata kuliah keuangan. Dari UII. Dari UII. Yeah. Temanya lebih asik juga. Ikutin pokoknya. Terima kasih live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.